Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi himpunan. Sekarang kita akan membahas tentang soal-soalnya. Perhatikan di sini ada beberapa soal cerita. Di antaranya perhatikan di sini, sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. Diperoleh data 30 siswa pernah berkunjung ke Ancol. Nah, di sini 40 itu berarti semestanya. Perhatikan, kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya kita tuliskan NS, jadi sama dengan N Ancol, berarti kita tuliskan NA, ditambah dengan yang berkunjung ke Taman Mini, berarti kita tuliskan NT, artinya Taman Mini, banyak yang berkunjung ke Taman Mini, kemudian kita kurangi yang pernah berkunjung ke Taman Mini dan Ancol, dua-duanya, NA irisan T, kemudian kita tambahkan dengan yang belum pernah berkunjung ke dua tempat itu, ke Ancol dan ke Taman Mini, komplemennya. Nah, sehingga kita tuliskan NS, berarti kita tuliskan situ 40. Kemudian NA, Ancolnya sebanyak 30 siswa. Kemudian NT, yang ke Taman Mini 25. Kemudian yang pernah berkunjung ke keduanya, di sini yang ditanyakan. Jadi di sini yang pernah berkunjung ke dua tempat itu yang ditanyakan, berarti kita tuliskan dikurangi X. Kemudian kita tambahkan yang ini 10 siswa yang belum pernah berkunjung ke Ancol, berarti di sini plus 10. Nah, sekarang kita jumlahkan 30 ditambah 25, 55 ditambah 10 berarti 65. 65 kita kurangi dengan X sama dengan 40. Nah, berarti 65 dikurangi berapa agar mendapatkan nilai 40? Sama saja dengan X 65 dikurangi dengan 40. Sehingga hasilnya X sama dengan 25. Nah, ini jawabannya, 25. Kita menggunakan rumus yang ini. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan diagram Venn? Kita hapus dulu. Kita gunakan diagram Venn. Perhatikan di sini. Nah, kita buat tabelnya dulu. Perhatikan di sini. Nah, ini semestanya 40 orang di sini. Kita tuliskan 40. Kemudian kita tuliskan ini himpunan yang ke Ancol, ini himpunan yang ke Taman Mini. Kita tuliskan T yang di sini ke Ancol. Kemudian yang berkunjung ke dua tempat ini yang ditanyakan, berarti kita tuliskan di sini X. Kemudian di sini yang ke Ancol itu 30, berarti 30 dikurangi X. Kenapa dikurangi X? Karena ini di himpunan A itu, ini semua yang diarsir ini himpunan A itu sampai di sini, sampai yang tulisannya ini semuanya himpunan A ini sampai di sini. Nah, karena di sini X-nya sudah ada di sini di irisannya, maka ini kita kurangi dengan X. Kemudian yang ke Taman Mini ada 25, berarti ya 25 kita kurangi dengan X. Nah, yang belum pernah ke Ancol dan Taman Mini berarti ada di luarnya sini, berarti ada 10 siswa. Sekarang perhatikan di sini semestanya 40, berarti nanti kalau dijumlahkan harus mendapatkan 40, berarti 40 itu sama dengan 30 dikurangi X. Nah, ini kita tambahkan, kemudian tambahkan dengan X, kemudian tambahkan dengan 25 tambah 25 min X, kemudian kita tambahkan dengan 10. Nah, gini. Nah, kemudian di sini min X ditambah X itu 0, sehingga tinggal 30 tambah 25 ditambah 10, berarti 65 dikurangi X sama dengan 40. Sehingga hasilnya X sama dengan 65 dikurangi 40, 25. Nah, ini kalau kita menggunakan diagram Venn. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana yang kalian anggap paling mudah. Sekarang berikutnya kita hapus dulu.
Nomor 2. Perhatikan di sini diketahui S semestanya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 10. Kemudian himpunan M adalah himpunan X sedemikian sehingga X, nah di sini sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 10. X elemen bilangan ganjil. Kita tuliskan di sini sama dengan kita daftar anggotanya. Lebih dari sama dengan 1, berarti mulainya dari 1 karena ganjil. 1, 3, kemudian 5, 7, 9. Nah, kurang dari 10 berarti berhenti di 9 sini. Nah, nih. Ini yang himpunan M. Sekarang himpunan N. Himpunan N adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 10. X elemen bilangan asli. Berarti kita tuliskan lebih dari 1, X-nya lebih dari 1, berarti kita mulainya dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ikut karena sama dengan 10. Nah, sampai sini ini bilangan asli. Kemudian kita cari M. Nah, ini setelah ketemu begini kita cari M irisannya dengan N itu apa? Dilihat yang sama. Perhatikan di sini saya ubah warnanya merah biar kelihatan. Nah, di sini kita lihat yang sama. 3, di sini 3. Berarti kan sama. Berarti di sini 3. Kemudian yang sama lagi 5. 5. Di sini ada 5. Ada lagi yang sama di sini 7. Nah, ini ada 7. Berarti kita tuliskan 7. Ada lagi 9. Kita tuliskan di sini 9. Nah, 9. Berarti himpunan M irisan N itu 3, 5, 7, 9. Nah, kalau M irisan N komplement, nah, berarti selain ini 3, 5, 7, 9, mana ya? Kita tuliskan semuanya. Jadi komplement M irisan N itu adalah himpunan S. Jadi semua himpunan S ini yang selain irisan ini. Nah, berarti selain ini, di sini ada 1, berarti 1 juga masuk. 1, kemudian 2, kemudian 3 masuk sini, berarti di sini 4, 5 bukan, 6, 7 di sini, berarti di sini 8, 9 masuk sini, berarti di sini 10. Ini. Nah, sekarang kita cari mana yang ini, himpunan sesuai dengan ini. Kita cari. 1, 2, 4, 6, 8, nah, di sini ada 9, berarti bukan. Yang atasnya 1, 2, 4, 6, 8, 10, berarti ini. Yang C. Caranya begitu. Ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan diagram Venn juga bisa. Sekarang berikutnya, kita hapus dulu. Perhatikan nomor 3 sekarang. Nomor 3. Di suatu posyandu terdata 35 balita, berarti di sini adalah 35 itu semestanya. Jadi kita tuliskan menggunakan rumus saja yang mudah. NS sama dengan N. Yang polio berarti P, kemudian yang campak berarti NC, kemudian yang imunisasi keduanya berarti dikurangi N. P irisan C, kemudian ditambahkan dengan N P gabungan C komplement. Sekarang kita tuliskan NS, dilihat NS ada 35 balita yang tadi, berarti kita tuliskan 35. Kemudian NP itu adalah 28, yang polio 28. Kemudian yang campak ada 25. Kemudian irisannya yang sudah keduanya itu ada 19 ini, kita tuliskan di sini 19. Yang belum berarti masuk yang di sini, berarti ini kita tuliskan X. Nah, sekarang kita hitung 25 dikurangi 19 masih 6. 6 ditambah 28 berarti 34. 34 ditambah X sama dengan 35. Artinya apa? 34 ditambah berapa agar hasilnya 35? Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah jawabannya. Kita gunakan
rumus. Kalau mau menggunakan diagram Venn juga bisa. Perhatikan di sini. Kita hapus dulu. Kita gunakan diagram Venn. Sebentar, kita buat kotaknya dulu sebagai ini semestanya. Jadi di sini 35, kemudian dapat di sini. Nah, begini, himpunan P, di sini himpunan C. Jadi ini yang polio, ini yang campak, kemudian yang kedua-duanya 19, berarti ada di sini 19. Nah, yang ini kan 28, yang polio. Dilihat polio 28. Karena di sini sudah 19, tinggal berarti berapa di sini supaya mendapatkan 28 ya 28 dikurangi dengan 19. Berapa? 9. Berarti di sini nambah 9. Kemudian yang di sini 25 yang campak 25 ya berarti 25 dikurangi dengan 19. Sisa berapa di sini? 6. Berarti yang di sini di luarnya 6. Jadi kalau di total yang di sini itu 25, yang di sini 28. Yang di luar, nah banyak yang belum diimunisasi. Nah di sini ini X-nya di sini. Nah sekarang yang dicari berapa nilai X yang belum itu. Sekarang kita jumlahkan. Jadi sesuai dengan jumlahnya. Semestanya kan 35. Kemudian 9. Jadi dari sini 9 ditambah 19 ditambah 6 ditambah X. Tambah 19 ditambah 6 ditambah X. Ini hasilnya harus sama dengan 35. Ternyata di sini 9 tambah 18 kan 28. 28 tambah 6 berarti 34. 34 ditambah X sama dengan 35. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, sama saja. Jadi kita menggunakan rumus, menggunakan diagram Venn, hasilnya sama saja. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Nomor 4. Perhatikan di sini. Dari perhimpunan pengrajin beranggotakan 60 orang. Nah, ini adalah semestanya 60. Kita tuliskan NS-nya. NS adalah 60. Kemudian N yang pengrajin bambu, berarti kita tuliskan NB, B besar. Kemudian pengrajin anyaman rotan, kita tuliskan plus NR. Kemudian di sini yang memproduksi bambu dan rotan. Nah, ini ada 2 bambu dan rotan, berarti irisannya NA. Dikurangi ya, NA. Maaf, bukan NA tapi apa? NB. Karena di sini bambu. NB irisan rotan. Kemudian kita tambahkan NA B gabungan R komplement. Hasilnya NS-nya 60. Kemudian NB-nya. Bentar, jumlah pengrajin anyaman bambu 3 orang lebih banyak dari pengrajin anyaman rotan. Anggap saja anyaman rotan itu yang pengrajinnya sebanyak X. Maka yang bambu berarti ya X ditambah dengan 3. Ini yang bambu, ini yang rotan. Kemudian dikurangi yang dua-duanya. Ada 20 orang ini yang pengrajin anyaman bambu dan rotan. Kita tuliskan min 20. Yang tidak memproduksi itu ada 7. Berarti di sini ditambah dengan 7. Kemudian kita tuliskan X ditambah X 2X. Kemudian 3 ditambah 7, 10 dikurangi 20. Berarti masih min 10. Hasilnya 60 sama dengan 2X dikurangi 10. Berarti 60, kita bisa menambahkan kedua ruas ditambah 10, maka 60 ditambah 10 sama dengan 2X. Yang ini 0. Hasilnya, jadi ini yang min 10 tambah 10 kan 0. Hasilnya 70 sama dengan 2X. Berarti kedua ruas dibagi 2, hasilnya X sama dengan 2X dibagi 2. 1, 70 dibagi 2, 35. Sehingga hasilnya banyaknya pengrajin anyaman rotan. Nah, rotan tadi kan X ini. Anyaman rotan tuh X ini. Hasilnya adalah 35. Itu kalau kita menggunakan rumus. Nanti kalian bisa mencoba sendiri untuk yang menggunakan diagram Venn. Silahkan coba sendiri.
hasilnya harusnya sama kalau menggunakan diagram Venn. Kemudian berikutnya nomor 5. Perhatikan di sini, diketahui himpunan K adalah himpunan bilangan bulat antara 2 dan 9. Nah, kita tuliskan banyaknya anggotanya, kita daftar anggotanya. Bilangan bulat antara 2 dan 9 berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, antara 2 dan 9 berarti 9 tidak ikut sampai di sini berhenti. Jadi kalau antara 2 dan 9, 2-nya tidak ikut, mulainya dari 3. Sampai dengan 9, berarti 9-nya tidak ikut, terakhir 8. Nah, ini kita hitung. NK, dilihat. NK, kan himpunan K. Banyaknya anggota himpunan K, banyaknya anggota himpunan K, dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, NK-nya ada 6. Nah, kita menggunakan diagram Venn karena yang ditanyakan adalah yang memiliki 2 anggota. Jadi himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Kita tuliskan segitiga Pascalnya. Dilihat 1 tambah 1. Nah, gini. 1 tambah 1, 2. 2 di sini 1. Kemudian 2 tambah 1 di sini 3. Di sini 3. Di sini 1. Di sini juga 1. Karena di sini 6, kita cari sampai 6. Di sini 1, ini 4, ini 6, ini 4, ini 1. Berikutnya 1, ini 5, ini 10, ini 10, ini 5, ini 1. Nah, di sini 6-nya 1, ini 6, ini 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, 1. Nah, ini yang banyaknya anggota 6 anggota himpunan tuh ini yang kita cari. Ntar kita ganti dengan yang warnanya merah. Dilihat di sini. Nah, ini kita mengamatinya di sini. Nah, ini adalah banyaknya himpunan bagian untuk himpunan K yang sesuai dengan banyaknya anggota. Dilihat di sini. Untuk ini yang 1 ini berarti ini himpunan kosong satunya. Yang 6 itu berarti anggota himpunannya apa saja? Ya berarti himpunan 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, himpunan 7, himpunan 8. Kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah 6 ini. Ini yang banyaknya tidak ada anggotanya atau himpunan kosong, ini banyaknya anggotanya 1, berarti yang banyaknya anggotanya 2 mana ini? 15. Ini yang banyaknya anggotanya 2, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6 anggotanya. Nah, berarti kalau yang anggotanya 2, 15 ini jawabannya. Saya rasa itu. Kemudian berikutnya untuk yang nomor 6. Sekarang dihapus dulu, sebentar saya hapus dulu. Perhatikan di sini untuk nomor 6. Ini yang pengurangan, perhatikan. A itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. L ini anggotanya. Jika K dikurangi L, perhatikan di sini K-nya yang sama mana? Yang sama antara K dengan L, kan beririsan tidak? Nah, karena ini sama, dilihat ini 3, ini juga 3. Ini 1, ini juga 1, berarti ini irisannya. Kemudian ini 7, ini juga 7, ini adalah irisannya. Jadi kalau digambarkan di himpunan atau diagram Venn, itu seperti ini. Ini ada 1 irisannya, ini 3, kemudian 7. Ya, ini saja. 1, 3, 7 yang sama. Nah, yang tidak sama dilihat di sini. Berarti ini himpunan K. Berarti di sini ada 0, 0, 1 di sini, ini 2-nya di sini, 2, 3-nya ada di dalam irisan, berarti di sini 4, kemudian 6, nah, 7 di sini, berarti ya di sininya ada 5, kemudian 9 di sini, ini 11, di sini 13. Nah, mana yang merupakan ini hasil dari K dikurangi L? Nah, K dikurangi L, perhatikan
Saya ganti dengan yang berwarna merah ini. Nah, ini adalah K dikurangi L itu ini daerahnya. Berarti K dikurangi L itu himpunannya adalah 0, 2, 4, 6. Nah, ini dilihat ini 0, 2, 4, 6 sama dengan ini. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, saya rasa itu pembahasan dari soal cerita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.